Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua sehat ya? Sehat Alhamdulillah Pak. sehat, Pak. Nah, Sehat, nanti Alhamdulillah Pak. sehat Pak. Sehat, Pak. wis padha atus apa durung? Teh manis, Bro. Sudah. Nanti nek wis direpke kamerane kan Iya. ketok nek wis atus ngono lho. Nah, ya. Nah, ngono kan ketok Wanda. Wanda wis atus wis nang kamar wis maem bro Udah udah. dong. Udah. Wis maem bro. Ya udah, Sudah. weh, lawe apa? Ini Masih kayaknya anak cilik anakmu ta dah? Ada? enggak Enak suara anak cilik apa anakmu? mau makan, Pak. Oh, momongan. Oh, wis de momongan. Enggak. Oh iya. Nah ya kok momongan berarti wis de momongan oh ya. Anda Ponaan. ternyata wis de momongan. Oh, ponaan. Tak kira wis de Ponaan, Pak. momongan. Oh iya, ponaan. Oke. Baik, hari ini kita akan bahas flowchart dan apa diagram alir dan dasar pemrograman dengan Pascal ya. Kemarin sudah diinstal aplikasi Pascalnya di laptop atau komputer Sudah masing-masing. Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, nanti hari ini kita akan bahas mengenai diagram alir ya, bagaimana menggambarkan flowchart ya. Meskipun kemarin kita juga sudah berikan contoh untuk menggambarkan flowchart, tapi ini kita akan bahas mengenai flowchart ya, diagram alir dan dasar pemrograman dengan Pascal. Sudah kelihatan PowerPoint saya? Sudah. Nah, ya. Jadi ke flowchart atau diagram alir, jadi pada waktu nanti kita membuat algoritma ya dengan algoritma pemrograman, nanti penggambaran algoritma itu bisa satu menggunakan bahasa natural, kemudian menggunakan pseudocode atau dengan menggunakan flowchart. Nah, seorang programmer tentu saja harus bisa membaca ini, baik membaca dengan bahasa natural maupun pseudocode maupun dengan menggunakan flowchart ya. Artinya seorang programmer harus bisa membaca flowchart, juga harus bisa membuat bagaimana algoritma pemrograman dari suatu program. Tapi kita ingin membuat suatu program, mestinya kita harus bisa membaca flowchart atau bisa membaca dari algoritma, baik menggunakan bahasa natural maupun pseudocode maupun menggunakan flowchart. Baik, flowchart atau diagram alir ini digunakan untuk menggambarkan sebuah algoritma yang terstruktur ya, dan mudah dipahami oleh orang lain, khususnya seorang programmer. Jadi seorang programmer mestinya harus bisa memahami ya, harus bisa membaca diagram alir atau flowchart program, flowchart algoritma tersebut ya. Yang nanti akan seorang programmer itu kan bertugas untuk mengcoding ya, membuat instruksi atau perintah ke komputer atau mengimplementasikan program ya melalui flowchart, algoritma flowchart tadi. Ya, sehingga maka dibutuhkan alat bantu yaitu diagram alir atau flowchart ya, agar algoritma itu bisa dipahami seorang programmer ya. Alur dari algoritma program itu bisa dipahami oleh programmer sehingga programmer bisa mengimplementasikannya ke dalam satu program. Kemudian aturan dalam perancangan diagram alir atau flowchart ini. Diagram alir ini digambarkan ya dengan orientasi dari atas ke bawah. Jadi nanti menggambarkan diagram alir atau flowchart itu dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Apabila misalkan dalam satu lembar itu tidak cukup, maka bisa digambarkan di sebelah kanannya. Artinya penggambaran dari atas ke bawah ya, dari samping kiri. Kemudian kalau tidak cukup maka bisa digambarkan di sebelah kanannya. Ya, lanjutan dari algoritma flowchart di sebelah kirinya dilanjutkan di sebelah kanan. Kemudian setiap kegiatan atau proses itu dalam flowchart itu dinyatakan secara eksplisit ya, harus ada setiap kegiatan atau setiap proses itu harus diberikan keterangan atau dinyatakan secara eksplisit. Kemudian setiap diagram alir harus dimulai dari start ya dan diakhiri dengan end, atau diawali dengan mulai dan diakhiri dengan end. Ya, ada simbol nanti ya, terminal akhir dan terminator awal start dan terminator akhir. Start dan end ya. Dan nanti kalau kita lihat ya nanti. Kemudian gunakan konektor ya, menggunakan konektor dan on-back konektor. Maksudnya pada waktu nanti kita menggambarkan algoritma flowchart itu, misalkan kita menggambarkan dari atas ke bawah. Ternyata dalam satu lembar itu tidak cukup. Nanti bisa digabung, bisa dilanjutkan di sebelah kanannya.
di sebelah kanan dari halaman itu, kalau masih dalam satu halaman penggambarannya, maka untuk penghubungnya bisa menggunakan konektor ya. Gunakan konektor, nanti simbol konektornya akan kita lihat ya. Kemudian kalau ganti halaman ya, misalkan kan programnya cukup panjang ini. Programnya cukup panjang sehingga kan tidak cukup satu halaman, maka bisa dilanjutkan ya, algoritma flowchart itu bisa dilanjutkan di halaman berikutnya, namun diberikan penghubung yaitu menggunakan off-peak connector ya. Sehingga nanti kalau masih dalam satu halaman gunakan konektor saja, tetapi kalau berbeda halaman ya, misalkan halaman 1 ya tidak cukup, lanjutkan dengan halaman 2 penggambaran flowchartnya, maka digunakan penghubung dengan menggunakan off-peak connector. Baik, kita lihat seperti ini simbol-simbolnya. Nanti materi ini bisa didapatkan di e-learning ya, nanti akan saya share di e-learning setelah perkuliahan ini, nanti akan saya share, nanti bisa di-download di e-learning. Ini simbol-simbolnya ya, di situ yang atas itu proses ya, paling sering digunakan ini adalah simbol ini ya, proses. Kemudian ada percabangan, ini data ini untuk input dan output data ya, pada waktu nanti kita melakukan input data ataupun output ya, keluaran data ini menggunakan simbol jajar genjang seperti ini. Kemudian yang terminator ini tadi ya, yang diawali dengan star dan n tadi menggunakan ini ya, terminator seperti ini. Kemudian preparation ini ya, inisialisasi ya, pemberian nilai awal, ini inisialisasi. Konektor ini seperti ini nanti ya. Nanti konektor itu untuk menghubungkan flowchart ya, menghubungkan dua flowchart apabila tidak cukup ya, tetapi masih dalam satu halaman ya, masih dalam satu halaman, maka menggunakan konektor. Tetapi kalau sudah berbeda halaman ya, misalkan penggambaran flowchartnya kok dalam satu halaman tidak cukup, bisa dilanjutkan ke halaman berikutnya, tetapi diberikan penghubung dengan menggunakan off-peak connector. Ya, ini biasa yang sering digunakan di flowchart program ya, ini ya. Ini proses, kemudian bisa percabangan atau pengambilan keputusan, input data, kemudian terminator ya, konektor ataupun off-peak connector, dan ini preparation. Yang lainnya ya bisa digunakan nanti pada waktu menggambarkan flowchart program sudah, kalau ini database ya, kalau sudah berkaitan dengan database atau data storage ya, ini nanti bisa menggunakan seperti ini. Intinya yang paling sering digunakan adalah yang ini ya, proses, percabangan, input output data, kemudian preparation atau inisialisasi, terminator, konektor, dan off-peak connector. Baik, kita lihat contoh penggunaannya ya. Misalkan ada kasus ya, kasus algoritma 1 ingin mencetak tulisan belajar bahasa pemrograman misalkan. Jadi kasusnya adalah bagaimana membuat program ya atau instruksi ke komputer agar komputer itu mencetak tulisan belajar bahasa pemrograman. Yang pertama menggunakan ada 3 penulisan algoritma ya, nanti algoritma bahasa natural, kemudian yang kedua adalah pseudocode, dan yang ketiga dengan menggunakan flowchart atau diagram alir. Kalau menggunakan yang pertama menggunakan algoritma bahasa natural, maka seperti ini ya, algoritma bahasa natural itu bahasa seperti bahasa kita ya, bahasa alami ya, bahasa manusia ya. Kalau kita ingin memerintah komputer untuk mencetak tulisan belajar bahasa pemrograman, maka bahasa natural seperti ini. 1, mulai ya. Langkah pertama mulai. Langkah kedua ya langsung ya mencetak tulisan belajar bahasa pemrograman, karena ini kan kasusnya adalah untuk memerintah komputer mencetak tulisan belajar bahasa pemrograman. Mulai langkah pertama, langkah kedua mencetak tulisan bahasa pemrograman, langkah ketiga selesai. Ya, itu bahasa natural. Kemudian kalau menggunakan algoritma yang kedua yaitu dengan menggunakan pseudocode, maka ingat ya, pseudocode penulisan harus ada 3 bagian ini, yaitu bagian program, itu menyatakan judul dari algoritma tersebut. Kemudian bagian deklarasi ya. Deklarasi ini sesuatu hal yang nanti akan dibutuhkan dalam program ya. Kalau di sini dalam kasus ini tidak ada deklarasinya, tidak ada, karena hanya program ini atau perintahnya hanya untuk mencetak tulisan bahasa belajar bahasa pemrograman, maka di bagian deklarasi tidak ada, tetapi tetap dituliskan ya bagian deklarasi. Kemudian deskripsinya apa ya, ini isinya ya, isi algoritmanya ya, isinya dari kasus ini berarti output atau keluaran ya, mencetak output atau mencetak atau keluaran ya tulisan belajar bahasa pemrograman. Ini dituliskan dengan menggunakan algoritma pseudocode gitu ya. Kemudian yang ketiga
dengan flowchart ya. Jadi penggambaran flowchartnya seperti ini. Ya tadi diawali dengan terminator start ya, mulai dan diakhiri dengan apa tadi? Terminator selesai. Ya ini dia harus ada mulai dan harus selesai. Ya mulai ya, setelah mulai ya, langkah berikutnya apa? Setelah mulai ya kan karena tadi hanya mencetak tulisan belajar bahasa pemrograman, maka ini ya simbolnya adalah jajar genjang, ini adalah data ya, artinya input output data simbolnya seperti ini ya. Untuk cetak data, untuk input data simbolnya adalah jajar genjang seperti ini. Karena output ya simbolnya jajar genjang ya. Berarti cetak ya atau output atau keluarannya apa? Cetak tulisan belajar bahasa pemrograman selesai. Ini kalau digambarkan dengan flowchart. Itu ya. Jadi penggambaran penulisan algoritma ada 3, yaitu dengan menggunakan bahasa natural ya, algoritma dengan bahasa natural, algoritma dengan pseudocode, dan algoritma dengan flowchart atau diagram alir. Itu contoh kasus pertama. Kasus yang kedua, kita disuruh komputer akan diperintahkan untuk menghitung luas persegi panjang ya, dengan panjang dan lebar itu diinputkan user. Ya nanti pada waktu user itu menginputkan masukkan panjangnya dimasukkan, kemudian masukkan lebarnya dimasukkan oleh user, maka nanti akan menghitung luas persegi panjang. Ya, artinya ini kasus ini adalah kasus menghitung program untuk menghitung luas persegi panjang dengan panjang dan lebar itu diinputkan atau dimasukkan oleh user. Jadi nanti user itu yang menginputkan ya, menginputkan panjangnya berapa ya terserah user, lebarnya berapa dimasukkan oleh user. Ini ya kasusnya. Jadi menghitung luas persegi panjang, maka algoritma yang pertama algoritma penulisan dengan algoritma bahasa natural seperti ini ya. Langkah pertama mulai. Ya ingat selalu diawali algoritma bahasa natural dan flowchart itu selalu diawali dengan mulai dan diakhiri dengan apa? Selesai ya. Langkah pertama mulai, langkah kedua ingat ini adalah yang diinputkan panjang dan lebar, maka inputkan dulu. Ya, sebelum menghitung luas persegi panjang kan ada inputan data di sini. Ya, kalau nanti di program namanya inputan data. Ya, panjang diinputkan oleh user, maka langkah kedua setelah mulai, yang langkah kedua adalah inputkan panjang dan lebar. Ya, artinya panjang dan lebarnya nanti adalah diinputkan oleh user ya. Berarti input panjang atau P ya, inputkan lebar atau L. Ya, P dan L ini nanti mungkin bisa digunakan sebagai nama variabel. Ya, panjang disingkat variabelnya P dan lebar disingkat variabelnya L misalkan. Langkah kedua, kemudian langkah ketiga menghitung luas ya. Luas sama dengan luas persegi panjang kan panjang kali lebar ya. Jadi luas sama dengan panjang dikalikan lebar ya. P dikalikan R. P ini adalah panjang ya. Jadi variabel panjang, L ini adalah nama variabel dari lebar. Maka luas sama dengan P dikalikan L. Kemudian langkah keempat apa? Cetak ya. Cetak panjang atau P, cetak L, dan cetak luas. Ya setelah ketemu luasnya kan harus ditampilkan ya. Cetak itu menampilkan ya, menampilkan hasil dari ini ya, luas ini. Luas kan P dikalikan L, maka dicetak. Setelah itu selesai. Ini algoritma bahasa natural. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke bahasa algoritma yang kedua, yaitu dengan kalau dituliskan dengan algoritma pseudocode. Nah, seperti ini. Ingat ya, penulisan pseudocode harus selalu dituliskan program, deklarasi, dan deskripsi. Program diikuti dengan nama algoritmanya. Ya, nama algoritma diusahakan sesuai dengan algoritma itu untuk apa? Kalau tadi kan algoritma untuk menghitung luas persegi panjang, maka program spasi ya luas persegi panjang. Artinya ini algoritma untuk apa? Menghitung luas persegi panjang. Ya. Kemudian deklarasi. Nah, dalam hal ini dibutuhkan ini di deklarasi ada variabel. Tadi kan untuk menghitung luas persegi panjang, maka variabel yang dibutuhkan apa? Oh tadi ada panjang ya P, ya toh. Panjang kan yang diinputkan oleh user ada P, kemudian ada lebar ya, ada lebarnya L, kemudian ada luas. Jadi ada P, L, luas. Nih, kemudian ini bagian deklarasi ya, mendeklarasikan variabel var P, L, luas. Kemudian deskripsi. Bagian deskripsi isinya ya. Bagian deskripsi yang pertama tadi inputkan dulu ya. Inputnya apa? P dan L-nya. Maka input boleh menggunakan bahasa input juga boleh, masukkan juga boleh ya. Ya, tapi intinya ini untuk memasukkan data ya, memasukkan data P dan L tadi ya. Maka input P, L. Setelah diinputkan P dan L, terus apa? Luas ya, menghitung luas. Variabel luas ya. Luas ini nilainya sama dengan apa?
P dikalikan L. Berarti nanti hasil perkalian dari P dikalikan L itu akan tersimpan di luas, variabel luas. Ingat ya, penamaan di sini, penamaan P, L, dan luas ini harus sama yang di bagian deklarasi. Ya, bagian deklarasi kan P, L, luas. Berarti di sini harus sama. Input P, L, ya, kemudian luas, ya, ini harus sama. Karena ini variabel nanti yang akan digunakan di bagian deskripsi. Ya. Nah, misalkan ini bukan P, misalkan langsung panjang itu juga boleh saja ya. Tapi kan namanya variabel itu sebaiknya yang pendek ya, tidak perlu panjang-panjang ya, diringkas ya. Jadi kan kalau nanti variabelnya terlalu panjang kan juga ini susah mengingat pertama itu. Kalau nanti banyak sekali variabel kan susah mengingat. Ya intinya di bagian variabel yang ada di bagian deklarasi harus sama dengan variabel yang digunakan di bagian deskripsi ya. Input P, L ya, menginputkan P dan lebarnya L, kemudian luas itu hasil perkalian dari P dikalikan L, kemudian output P, L, luas. Artinya mencetak ya, output itu boleh ditulis cetak juga boleh. Cetak P, L, luas. Artinya cetak nilai P-nya berapa yang diinputkan user, mencetak nilai L yang diinputkan user, dan mencetak hasil perkalian dari P kali L ini ya, luas. Ini dengan menggunakan pseudocode. Kemudian yang ketiga, penulisan dengan flowchart ya, atau diagram alir seperti ini. Ya, diawali dengan mulai dan diakhiri selesai. Harus ingat ini ya, mulai dan diakhiri selesai. Digambarkan dengan terminator, mulai dulu, atau start juga boleh ya. Boleh dimulai ya, start juga boleh. Mulai, setelah mulai langkah berikutnya pakai panah bawah ya. Apa tadi? Tadi kan input ya. Input P, L ya. Input P itu kan panjang tadi ya, L. Jadi simbol data kan seperti ini ya, simbol bisa input output seperti ini. Simbolnya jajar genjang. Input P, L. Setelah input P dan L apa? Oh, langkah berikutnya proses. Ini simbol prosesnya seperti ini ya. Ini proses luas. Ya, ini persegi ya, persegi panjang ya, simbolnya ya, ke kotak persegi panjang seperti ini. Luas sama dengan P dikalikan L. Ya, setelah itu langkah berikutnya apa? Oh, setelah itu langkahnya adalah cetak. Cetak atau output tadi ya. Simbolnya sama dengan input ya, simbol cetak input output simbolnya sama, persegi panjang jajar genjang seperti ini ya. Seperti ini, cetak P, L, luas. Artinya mencetak tadi panjang, L itu lebar, luas. Mencetak luas. Itu kemudian selesai. Ini kalau penulisan dituliskan dengan menggunakan algoritma diagram alir atau flowchart. Kemudian kasus ketiga misalkan ada algoritma disuruh untuk membuat algoritma login ya, algoritma login misalkan ke akun Facebook misalkan. Maka penulisan yang pertama algoritma bahasa naturalnya, yang pertama langkah pertama masih mulai. Setelah mulai langkah kedua apa? Buka alamat Facebooknya dulu, yaitu di www.facebook.com ya. Setelah dibuka apa? Yang langkah ketiga masukkan email dan password ya. Masukkan email dan password. Setelah masukkan email dan password, langkah keempat apa? Ada decision, ada keputusan itu apakah email dan password yang dimasukkan itu benar atau salah gitu kan ya. Jika benar ya, jika ya email dan password yang dimasukkan itu benar, jika benar maka menuju ke halaman Facebook atau halaman Facebooknya terbuka. Tetapi jika tidak atau jika salah ya, maka inputkan email dan password lagi ya. Inputkan email atau passwordnya lagi karena salah gitu kan ya. Nah, kemudian selesai. Ini algoritma dengan bahasa natural ya. Ya, masukkan email yang langkah yang ketiga, masukkan email dan password. Jika benar maka menuju ke halaman Facebook atau halaman Facebooknya terbuka. Tapi jika tidak itu artinya jika salah, maka suruh input email dan password lagi. Dan selesai. Itu algoritma dengan bahasa naturalnya. Kemudian yang kedua ditulis kalau penulisan dengan pseudocode ya. Ada 3 bagian ini, program, deklarasi, dan deskripsi. Program, judul programnya apa? Judul algoritmanya ya. Program, buka akun Facebook gitu kan ya. Kemudian bagian deklarasi ya. Bagian deklarasi apa yang dibutuhkan variabelnya? Tadi untuk buka Facebook itu ada email, ada password. Maka variabel yang dibutuhkan adalah email, password ya. Var email, password. Ini variabel ya. Var email, password. Kemudian bagian deskripsi ya. Yang pertama, langkah pertama pada waktu ini open Facebooknya dulu ya. Open www.facebook.com.
Kemudian langkah kedua input email, password ya, inputkan email dan password. Kemudian ada decision, keputusan. If, jika ya, if itu diterjemahkan jika, nanti kita akan ada materi sendiri untuk logika percabangan. Ini namanya logika percabangan, nanti kita akan bahas sendiri di materi sendiri, yaitu di logika percabangan. Ini saya jelaskan dulu untuk penggunaan ini tadi ya, flowchart ya. If, jika email benar sama dengan true itu benar ya. True itu kan benar, kalau false itu salah ya. If, jika email sama dengan benar atau email itu benar, and password itu juga benar, maka then ya artinya jika email benar dan password juga benar, maka account Facebooknya terbuka. Tapi kalau tidak, else, jika tidak, else, maka input email dan password lagi. If ditutup dengan and if. Ini logikanya ya, di bagian deskripsi. Gitu. Ya, jadi kalau email benar dan password benar, maka buka akun Facebooknya terbuka. Tapi kalau tidak, else, maka input email dan password lagi. If ditutup dengan if. Itu ya. Ini penulisan dengan menggunakan algoritma pseudocode. Kemudian yang ketiga penulisan dengan flowchart. Nah, seperti ini. Mulai. Ya. Nah di sini ada ini ya. Tadi yang saya sampaikan ada konektor. Ini kan penulisannya tidak penulisan flowchartnya kan tidak cukup ke bawah. Ini bisa dituliskan di sebelah kanannya, tetapi kalau masih dalam satu halaman ini menggunakan penghubung konektor ya. Dimulai dari sini kan, dimulai dari kiri, dari atas ke bawah ya. Ini mulai tadi kan ini simbol proses buka ya, open Facebook ya, buka facebook.com. Setelah itu ini ke sini ya, ini simbol input ya, simbol input output data ya. Input email, password, input email dan password. Kemudian ke A ya, ini namanya konektor. Konektor untuk menuju ke proses berikutnya, tetapi masih dalam satu halaman ya, ini namanya konektor. Ya dicari yang labelnya sama ya, berarti A. Berarti ini menuju ke A. A di sini ya. Ya, ini A. Sebentar ya, saya ada sebentar, izin sebentar. Ya, lanjutkan ya, maaf ya tadi ada tamu sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Maaf ya ada gangguan sedikit, ada tamu. Baik, tadi sampai mana ya? Lupa saya. Ini ya, sampai ini ya. Jadi kalau menggambarkan flowchart, kalau kita tidak cukup ya kalau masih dalam satu halaman seperti ini kan, masih dalam satu halaman ya, maka kita bisa menggabungnya dihubungkan dengan menggunakan konektor seperti ini ya. Ini ya tadi input sampai di sini kan tadi input email dan password ya. Ini kan tidak cukup, maka diberikan konektor. Ini konektor simbolnya seperti ini, terus diberi label A. Nah, nanti berarti dilanjutkan di sini berarti.
Nah, ini berarti lanjutannya, bukan di sini. Ini kan B berarti nanti yang ke sini ya. Penghubungnya di sini ini. Ini A berarti ke sini, lanjut ya. Ini decision namanya ya. Decision atau keputusan tadi. Apakah email dan password benar? Ini pertanyaan. Decision itu pertanyaan. Apakah email dan password benar? Tanda tanya. Jika ya, ini Y ya. Jika ya ke sini. Jika ya, jika email dan password itu benar, jika ya maka ke sini alurnya. Maka akun Facebook terbuka ya. Buka akun Facebook ini. Kemudian selesai. Itu kalau ya. Tapi kalau tidak, no atau tidak ya. Ini yes, itu yes atau ya boleh lah. Kalau ya berarti ini tidak ya. Kalau yes ini no gitu kan ya. Ya terserah bebas nanti kalau bisa ya tidak atau yes atau no gitu ya. Artinya ini kalau yes atau ya ke sini, tapi kalau email dan password itu tidak benar, no, maka ke sini ke ini konektornya ya ke B ya, konektor B maka ke sini. Ini kembali ke sini nih, ada garis alir ke sini, ya. Ke sini lagi, input email lagi ya. Input email password. Nah, setelah dimasukkan email password ke sini lagi, kembali ke ini maaf. Ke A lagi ya, ke A ke sini lagi. Tanya lagi, apakah email dan passwordnya benar? Jika tidak ya kembali lagi, jika no ya kembali ke sini lagi, ke B sini lagi, kembali ke sini lagi. Begitu seterusnya sampai email dan password itu mestinya apa? Benar. Kalau benar baru terbuka akun Facebook dan selesai. Begitu, ini adalah contoh penulisan dengan flowchart-nya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan. Jelas, Pak. Sudah ya. Iki Wanda mesti lagi ngopi karo mangan pisang goreng ini ya. Kameranya ditutup kok berarti karo ngopi karo pisang goreng ya ndak? Oh ya lah. Enggak loh, Pak. Ya. Oh iya. Oke lanjut. Sekarang kasus 4. Kasus 4. Ya, kasus 4 ini untuk algoritma untuk menghitung luas dan keliling lingkaran yang panjang jari-jarinya 7. Artinya panjang jari-jarinya sudah ditentukan 7. Ya, berarti panjang jari-jarinya tidak diinputkan oleh user, tetapi ditentukan 7 panjang jari-jarinya. Ya, menghitung luas dan keliling lingkaran yang panjang jari-jarinya 7. Berarti panjang jari-jarinya sudah diketahui, jari-jarinya berapa? 7. Maka algoritma seperti ini. Algoritma bahasa naturalnya, satu langkah pertama mulai. Langkah kedua inisialisasi. Ya, inisialisasi itu pemberian nilai awal. Apa nilainya yang sudah diketahui? Ya, kalau di sini jari-jarinya sudah jelas 7 berarti R ya. Jari-jari itu disimbolkan dengan R ya. R sama dengan 7 dan Pi. Ingat ya, masih ingat ya menghitung luas dan keliling lingkaran itu kan ada Pi ya. Pi-nya kan nilainya tetap itu. Pi-nya berapa? 3,14 atau 3,14 ya. Ya, jadi inisialisasi pemberian nilai awal Pi sama dengan 3,14 atau 3,14 dan R sama dengan 7 karena R-nya tetap diberi nilai 7. Kemudian langkah ketiga menghitung luas ya. Luas ya sama dengan Pi dikalikan R dikalikan R ya. Untuk menghitung luas lingkaran kan Pi dikalikan R. Kemudian langkah 4 menghitung keliling ya. Ini disingkat KELL ya atau keliling lah. Sama dengan 2Pi dikalikan R. Ini rumus untuk menghitung keliling lingkaran ya. 2 dikalikan Pi dikalikan R. Setelah itu langkah kelima mencetak ya. Cetak jari-jari R, luas dan keliling. Ya, cetak R, cetak luas dan cetak keliling lingkarannya tadi. Kemudian langkah terakhir adalah selesai. Ini bahasa algoritma dengan bahasa natural. Kemudian dituliskan dengan menggunakan algoritma pseudocode. Pseudocode ini ada 3 bagian lagi ya, program, deklarasi, dan deskripsi. Program judul algoritmanya yaitu algoritma luas keliling lingkaran, yaitu artinya menghitung luas dan keliling lingkaran. Kemudian bagian deklarasi, nah ini bagian deklarasi yang dibutuhkan. Tadi apa? Oh, Pi dan R tadi kan tetap ya, nilainya sudah diketahui. Berarti dia konstanta, bukan var ya, bukan variabel. Ya karena nilainya sudah diketahui ya, tadi sudah ditentukan R-nya 7 dan P-nya berapa? P-nya itu kan tetap nilainya 3,14. Berarti cons ya. Konstanta artinya ya, CONST ya, konstanta, Pi 3,14 ya. Nanti P ini konstanta nilainya 3,14. Ya, simbolnya seperti ini ya, Pi ke sini. Kemudian R 7 ya, nilainya R jari-jari itu 7. Kemudian variabel var ya, luas, keliling ya. Ini luas keliling ini var kenapa? Karena nilainya belum diketahui. Ya, nilainya nanti kan dari perhitungan ini ya, dari perhitungan
Pi dikalikan R atau 2PR, sehingga dia dibuat variabel ya. Nilainya nanti diketahui di perhitungan di prosesnya. Maka var luas, KELL atau keliling. Kemudian di bagian deskripsi, langsung ya di bagian deskripsi karena tidak ada inputan ya, tidak ada inputan berarti tidak ada input data, tidak ada, karena sudah diketahui pi dan jari-jarinya sudah ditentukan, p-nya 3,14 dan jari-jarinya tadi atau r-nya 7. Sehingga deskripsi menghitung luas ya, luas itu nilainya ya, nilai variabel luas nanti adalah pi dikalikan r dikalikan r. Sehingga hasil perhitungan pi dikalikan r itu akan tersimpan di luas, di variabel luas ya. Kemudian yang bawahnya KELL atau keliling atau variabel KELL ini ya, nilainya itu sama dengan nanti 2 dikalikan pi dikalikan r. Sehingga hasil perhitungan dari 2 dikalikan pi dikalikan r itu akan tersimpan ya, akan tersimpan di variabel KELL ya. Setelah itu output atau cetak ya, cetak atau output r, luas, KELL atau keliling. Ini dituliskan dengan menggunakan algoritma pseudocode. Kemudian yang ketiga penulisan dengan flowchart. Ya, diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Mulai ya, kemudian setelah mulai ya ini inisialisasi atau preparation ya. Ya, ini artinya kalau nilainya itu sudah diketahui itu disimbolkan seperti ini. Kalau belum diketahui input tadi kan seperti ini ya, input data seperti ini. Kalau ini sudah diketahui pi dan r tadi kan sudah ditentukan ya. Pi-nya 3,14 dan r-nya 7. Maka menggunakan simbol preparation atau inisialisasi ya. Inisialisasi seperti ini ya. Dengan memberikan nilai pi sama dengan 3,14 dan r sama dengan 7. Ya, pemberian nilai awal. Kemudian langkah berikutnya setelah inisialisasi atau preparation, kemudian proses yang menghitung apa? Luas. Luas sama dengan pi dikalikan r, keliling atau KELL sama dengan 2 dikalikan pi dikalikan r. Ya, setelah itu langkah berikutnya apa? Cetak. Ya, ini simbol cetak atau simbol input output seperti ini ya. Cetak r, luas dan KELL. Selesai. Ini penggambaran dari flowchartnya. Ini ya, kemudian ya ini mencetak tulisan apa itu? Mencetak tulisan apa? Wanda. Program algoritma untuk mencetak tulisan apa? Ngantuk toh? Oh, Anda ya guyu ya. Mencetak tulisan apa dah? Rawani ngomong. Anda rawani ngomong guyu lho. Piye ndah? Ya Anda ya. Jadi mencetak tulisan apa? I love you ya Anda ya. I love you Anda. Anda, I love you Anda ya. Jadi mencetak tulisan I love you sebanyak 1000 kali. Jadi memerintahkan komputer nanti komputer untuk mencetak tulisan I love you ya sebanyak 1000 kali. Maka dituliskan dengan algoritma bahasa naturalnya mulai ya. Kemudian beri nilai awal ya, awal pencetakan 1 ya. Karena kan mulai dari sampai 1000 kali kan nanti berarti diberi nilai awal dulu perulangannya ya dari 1 ya, diberi nilai awal konnya 1 mulai dari 1. Kemudian kerjakan sampai atau selama selama konnya itu kurang dari atau sama dengan 1000 kan, suruh mencetak 1000 kali artinya ya dicetak ya, perulangannya atau konnya itu 1 sampai 1000 kali. Cetak I love you ya, cetak tulisan I love you. Kemudian ada penambahan kon ya, penambahan ini ya. Jadi tambah 1 terus, awalnya 1 ditambah 1 terus sampai nanti ketemu 1000 kali ya. Gitu. Ya Anda ya, I love you Anda ya. Dan diulangi ya, ulangi langkah 3 sampai 5 ini ya. 3 sampai 5 ini diulangi terus sampai apa? Sampai ini terpenuhi. Ya, sampai konnya itu ya 1000 ya. Karena kan tujuannya adalah mencetak ini ya, mencetak I love you ini sebanyak 1000 kali. Berarti kan diulangi mulai dari 1 sampai dengan 1000. Maka perintah 3 sampai 5 ini diulangi sampai ini tercapai ya, sampai jumlah konnya itu 1000, lebih dari 1000. Itu ulangi langkah 3 sampai 5 sampai selesai. Kemudian selesai. Kalau ini sudah terpenuhi ya, 3 ini sudah terpenuhi maka kan berhenti ya, selesai.
Ini nanti ini kasus perulangan atau looping ya, nanti ada materi sendiri untuk perulangan. Jadi setelah nanti ada logika percabangan, nanti kita akan membahas mengenai logika perulangan atau looping ya. Ini kita contohkan penggunaannya dulu ya, flowchart. Kemudian yang kedua dengan menggunakan bahasa pseudocode ya, ada program, deklarasi dan deskripsi. Program, judul programnya ya judul algoritmanya cetak 1000 ya, cetak 1000 misalkan. Kemudian bagian deklarasinya butuhkan apa, variabel con ya, ya connya ya, yang nanti akan digunakan untuk perulangannya. Kemudian deskripsi for ya, nanti di perulangan kita menggunakan for, ada apa while ya, nanti kalau sudah sampai di looping ya, for kemudian con ya, variabel connya itu sampai dengan 1000 ya, nanti mulai dari 1 sampai berapa, 1000 ya. Terus apa yang dicetak, outputnya, cetaknya ya tulisan I love you. Berarti tulisan I love you itu dicetak sampai ini, dari for-nya ini, dari con-nya 1 sampai dengan 1000. Berarti ini dicetak sebanyak 1000 kali. Jadi mencetak tulisan I love you sebanyak berapa? 1000 kali. Begitu, itu penulisan dengan menggunakan bahasa algoritma pseudocode. Kemudian kalau dituliskan dengan menggunakan flowchart seperti ini ya. Ya, flowchart mulai. Kemudian ini preparation tadi, ini inisialisasi ya, variabel con-nya diberi nilai 1 dulu. Awalnya kan 1 ya. Ya, awalnya 1 diberi nilai awal 1, kemudian cara bacanya seperti awal con 1 ya kan. Masuk ke sini. Ya, ini decision tadi, keputusan tadi ya. Ini con-nya berapa? Nilainya 1 kan. Masuk ke sini. Apakah variabel con itu kurang dari atau sama dengan 1? Kurang dari atau sama dengan 1000? Kan variabel pertama nilainya con-nya adalah 1 kan. Apakah 1, berarti con-nya 1. Apakah 1 itu kurang dari atau sama dengan 1000? Betul kan? Iya kan? 1 itu kan kurang dari atau sama dengan 1000 kan? Iya betul. Kalau iya berarti ke sini kan. Jalannya ke sini, cetak I love you. Ya, cetak tulisan I love you. Kemudian bawahnya berarti con ditambah 1. Berarti variabelnya con tadi dirubah menjadi con ditambah 1. Tadi sudah 1 tambah 1 berapa? 2. Kembali ke sini. Nilainya 2 kan, sampai di sini nilai con-nya 2, kembali atas. Ya, kembali ke sini. Terus masuk ke sini lagi, 2. Apakah 2 itu kurang dari atau sama dengan 1000? Oh iya, 2 itu kurang dari 1000. Betul, jalankan ke iya, berarti ke sini kan cetak lagi I love you. Terus masuk ke sini lagi, con tambah lagi. Con tambah 1, tadi sudah 2 kan? 2 tambah 1 berarti berapa? 3. 3 kembali ke sini, naik lagi ke atas. Naik ke atas. Tanya lagi nih, apakah con-nya 3 kan, sudah 3 kan nilainya. Apakah 3 itu kurang dari atau sama dengan 1000? Oh iya, 3 itu kurang dari 1000. Masuk ke sini ya, berarti cetak lagi I love you. Begitu seterusnya sampai con itu sudah nilainya 1000. Kalau sudah 1000 ya nanti tambah 1 kan sudah 1001 ya. 1001 sampai sini. 1001 kan nilainya. Apakah 1001 itu kurang dari atau sama dengan 1000? Tidak. No. Oh, berhenti sampai sini. Selesai. Begitu. Itu algoritma membaca flowchart-nya ya. Ini perulangan kalau di sini ya. Jadi perulangannya seperti ini ya. Letak perulangannya di sini nih. Ya, beri diulang terus sampai nilai con-nya itu lebih dari 1000 ya. Kalau nilai con-nya masih kurang dari atau sama dengan 1000, berjalan terus, masih putar di sini terus. Ya. Berarti artinya ini kan dicetak terus kan sebanyak berapa? 1000 kali. Tulisan ini cetak I love you ini dicetak sebanyak 1000 kali gitu. Kalau sudah nilai con-nya 1000 lebih dari 1000 baru berhenti ya. Apakah nilai 1001 misalkan ya, 1001 lebih dari atau sama dengan 1000, tidak, berarti selesai. Begitu, ini algoritma dengan flowchart-nya. Itu ya. Itu ya, dah ya, Manda. Dah. Ya, I love you. Oke, kita lanjutkan ke lanjutnya. Sekarang bagaimana menggunakan dengan bahasa Pascal ya, dasar logika pemrograman dengan Pascal. Ini struktur bahasa Pascal ya. Jadi bahasa Pascal itu ada 3 bagian. Bagian judul, ya, judul program itu tidak wajib ada, tetapi sebaiknya diberi nama, diberi ya judul programnya untuk memudahkan kita mengenali apakah ini program apakah ini gitu kan ya. Berikan judul, diawali dengan kata program ya. Judul ya diawali dengan kata program ya. Seperti di pseudocode tadi kan juga judul algoritma diawali dengan program ya. Ini di Pascal juga sama, untuk pemberian judul program diawali dengan kata program. Program spasi nama judul programnya. Nama judul program tidak boleh pakai spasi gitu kan ya. Kemudian yang kedua bagian deklarasi ya. Bagian deklarasi
ya sama seperti di pseudocode tadi kan ada bagian deklarasi juga. Nah, ini di bagian Pascal juga ada bagian deklarasi. Di bagian deklarasi ini untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan variabel, konstanta beserta tipe datanya ya. Jadi misalkan ada variabel tadi, ada variabel luas, variabel P, variabel keliling itu dituliskan di bagian deklarasi setelah penulisan judul ya. Kemudian yang ketiga biasanya di bagian deklarasi ini diawali dengan kata, kalau konstanta berarti cons ya. Kalau label ya label, kalau variabel ya var gitu kan ya. Kalau prosedur ya prosedur. Nanti kalau sudah sampai ke prosedur dan function itu penulisannya di bagian deklarasi. Prosedur atau function gitu ya, itu di bagian deklarasi. Kemudian bagian yang ketiga adalah tubuh program. Ya, tubuh program itu yang diawali dengan begin dan end. Kalau di penulisan pseudocode itu bagian deskripsi ya. Bagian deskripsi itu letaknya di bagian, kalau di Pascal, di bahasa Pascal itu adalah bagian tubuh program. Ya, bagian tubuh program itu yang diawali dengan begin dan diakhiri dengan end titik. Ya. Jadi nanti kode instruksi itu berada di antara begin dan end ini. Ini strukturnya. Ini tidak perlu ya. Jadi susunan bahasa Pascal adalah terstruktur. Jadi tidak boleh terbalik. Jadi harus urut ya. Ada judul, ada bagian deklarasi, dan ada bagian tubuh program. Ya, ya bagian deklarasi. Misalkan penggunaan users itu juga di bagian deklarasi ya, bukan di bagian judul program. Users CRT misalkan ya, penggunaan unit CRT-nya ya untuk pengaturan layar ya, membersihkan layar, memberi warna layar itu letaknya di unit CRT, maka users CRT ya diaktifkan dulu users CRT-nya. Ini tidak boleh ya. Jadi judul memberi identitas dari program ya sebaiknya diberi judulnya dan tidak boleh menggunakan spasi. Judul program tidak boleh kata perintah yang ada di dalam Pascal ya. Ya, kata-kata perintah atau instruksi yang ada di Pascal itu tidak boleh dijadikan judul program ya. Misalkan begin ya, judul programnya program begin itu tidak boleh ya. Jadi kan begin itu kata perintah yang ada di Pascal. Jadi semua kata perintah atau instruksi yang ada di Pascal itu tidak boleh dijadikan sebagai judul program. Kemudian bagian deklarasi jelas ya tadi ya untuk meletakkan untuk mengaktifkan unit tertentu atau untuk mengidentifikasi variabel, konstanta dan seterusnya. Ya, tubuh program ini ya program utama ya, tempat untuk menuliskan kode program ya yang diawali dengan begin dan end tadi. Ini ya dulu ya, ini identifikasi nama ya tidak boleh menggunakan spasi ya, di awal ya harus kalau mau dipisah ya pisah dengan garis bawah gitu ya, tidak boleh menggunakan angka ya. Jadi nama program tidak boleh diawali dengan angka ya, dan seterusnya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya, ini nama identitas tidak boleh mengandung spasi tadi jelas ya. Panjangnya jangan panjang-panjang, nanti kalau terlalu panjang ya malah bingung sendiri itu. Jadi sebaiknya namanya itu juga disingkat saja ya, tidak terlalu panjang ya. Ya kalau terlalu panjang juga susah untuk mengingat. Yang pendek tetapi jelas itu program apa gitu misalkan. Tidak boleh menggunakan karakter-karakter khusus seperti ini ya, tanda plus, negatif, tanda kurung, buka kurung itu dan seterusnya, simbol-simbol itu tidak boleh digunakan untuk pemberian judul dan variabel, kemudian nama variabel ini tidak boleh digunakan itu ya. Ya, kata perintah Pascal tidak boleh dijadikan sebagai nama variabel, nama judul itu juga tidak boleh digunakan ya. Yang selanjutnya adalah variabel. Kita bahas variabel. Variabel ini tempat untuk menampung data atau identifier yang berisi data, tetapi nilainya bisa berubah-ubah. Berbeda nanti kalau konstanta. Kalau konstanta itu suatu identifier yang berisi data tapi nilainya tetap tidak berubah ya. Kalau variabel nilainya bisa berubah-ubah ya dalam program ya. Variabel dapat digunakan di dalam program, dapat digunakan di tubuh program, tetapi harus didefinisikan dulu di bagian deklarasi ya. Pendeklarasian variabel itu didahului dengan kata perintah var. Jadi var baru nama variabelnya ya. Jadi misalkan tadi ya var p ya, tipe datanya apa, var luas, tipe datanya apa gitu kan ya. Contoh penulisannya seperti ini nih. Nah, coba dilihat di sini var ya dideklarasikan dengan kata var, itu artinya variabel var, angka ya berarti variabelnya angka, titik 2 integer. Ya, nanti ada tipe data ya, berarti variabel angka ini tipe datanya integer ya. Boleh ditulis seperti ini, var spasi kemudian angka titik 2 integer dalam satu baris seperti ini, dipisah dengan spasi kan, ini antara var dengan variabel dipisah spasi.
Boleh penulisan seperti ini atau boleh di bawahnya. var baru di bawahnya ya. var baris berikutnya angka titik 2 integer. Boleh. Ya, boleh di dalam satu baris atau boleh dipisah baris berikutnya. Ya, nah, itu sama saja. Ya, enak yang mana? Enak yang ditulis satu baris atau ganti baris. Ya terserah. Nanti tergantung programmer mau enak yang mana. Ya. Kemudian konstanta. Konstanta ini juga sama ya, identifier yang berisi data tapi nilainya tetap ya. Nilainya tetap itu ya. Ya, ini juga harus dideklarasikan di bagian deklarasi ya dengan kata perintah cons ya. Kalau variabel tadi dengan kata var, tapi kalau konstanta dengan kata cons ya. Seperti ini contoh penulisannya tadi ya. Contoh, misalkan tadi pi tadi ya. Cons karena nilainya tetap kan pi itu ya terus 3,14, maka cons spasi pi sama dengan 3,14. Boleh ditulis seperti ini dalam satu baris atau boleh diganti baris. Cons enter berikutnya ya, baris berikutnya baru pi sama dengan 3,14 atau 3,14. Ini sama. Ini penulisan konstanta. Konstanta nilainya tetap ya, nilainya sudah ditentukan ya. Nilai dari konstanta itu tetap. Jadi selama program berjalan ya nilai pi itu tetap 3,14 terus ya. Ya program dijalankan mau digunakan di program ya tetap nilainya P-nya itu tetap 3,14. Tetapi variabel nilainya bisa berubah-ubah. Ya misalkan tadi luas itu dibuat variabel karena luas nilainya bisa berubah-ubah ya tergantung dari panjang kali lebarnya, tergantung panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ya, maka dia dibuat variabel bukan konstanta. Kalau di sini P nilainya tetap, ya P nilainya 3,14 terus, maka dibuat konstanta. Itu ya, kemudian ini lanjutkan pemrograman Pascal ya. Cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa Pascal ya. Pascal ini bahasa yang terstruktur ya, sehingga kita perlu mengetahui aturan penggunaan bahasa Pascal. Ini aturan-aturannya nanti bisa dibaca ya. Tadi ya program utama harus diawali dengan begin dan diakhiri dengan end titik ya. Jadi program utamanya tadi ya dibagi setelah judul, kemudian bagian deklarasi ya, deklarasi itu berisi mendeklarasikan konstanta, mendeklarasikan variabel itu bagian deklarasi, kemudian bagian program utama yaitu diawali dengan begin dan diakhiri dengan end titik. Ya, kemudian setiap instruksi, setiap baris perintah itu diakhiri dengan titik koma ya, jangan lupa. Setiap Wanda ngantuk, kelakepan. Wanda ngantuk. Setiap akhir baris perintah itu diakhiri dengan titik koma ya. Jangan lupa diakhiri apa? Titik koma. Mau ganti perintah berikutnya diakhiri dengan titik koma. Ya, kemudian meskipun dalam satu baris ya tetap dipisah dengan titik koma ya. Misalkan penulisan perintah 1, perintah 2 itu dalam satu baris, ya tetap diakhiri titik koma dulu. Perintah 1 titik koma, baru lanjutnya spasi perintah kedua gitu. Ya, boleh dituliskan dalam satu baris, tetapi tetap harus dipisah dengan tanda titik koma. Ya, biasanya lebih enak ya diganti baris saja ya. Ya, di baris 1 perintah 1 titik koma, enter baris berikutnya begitu. Tapi sebenarnya boleh ditulis lanjut ya. Satu baris itu perintah 1 ya. Cetak luas ya. Mau terus mencetak keliling itu boleh dituliskan dalam satu baris, tetapi tetap perintahnya harus dipisah dengan apa? Titik koma. Kemudian bersifat non-sensitive case, artinya tidak membedakan huruf besar dan kecil. Anda menuliskan perintah di Pascal nanti dengan huruf besar semua boleh, dengan huruf kecil semua juga boleh, dicampur huruf besar kecil boleh. Ya, artinya tidak membedakan. Karena ada beberapa bahasa pemrograman yang sensitive case, artinya membedakan huruf besar kecil. Tapi di Pascal nanti tidak membedakan huruf besar ataupun kecil ya. Itu ini memberi komentar tidak perlu ya. Kalau ini kalau memberikan keterangan maksudnya ya. Keterangan program ini untuk apa gitu bisa diberikan komentar ya, baris komentar dengan tanda seperti ini ya, dibuat kurung-kurung awal atau tanda bintang seperti ini. Contoh ya program hello ya, program halo. Ya, judul programnya berarti halo ya, diawali dengan program halo berarti judulnya halo. Kemudian unit uses CRT mengaktifkan unit CRT-nya. Ini bagian deklarasi. Ini bagian judul, ini bagian deklarasi. Di sini tidak ada variabel, tidak ada konstanta karena di tubuh program tidak membutuhkan variabel dan konstanta. Jadi kalau di tubuh program itu nanti tidak membutuhkan variabel, tidak membutuhkan konstanta, tidak membutuhkan label, ini ya tidak perlu dideklarasikan di bagian deklarasi. Ya, kalau uses CRT kan untuk mengaktifkan unit CRT-nya. Nah, karena ini mau digunakan ini loh. CLR ini membersihkan layar. Ini kan berada di unit CRT. Layar itu unitnya CRT. Maka
karena ini mau menggunakan clear screen ya, perintah membersihkan layar, maka unit CRT-nya harus diaktifkan. Maka perintahnya uses CRT titik koma. Nah, ini kan baris perintah 1 titik koma. Kemudian ini program utamanya ya, program utamanya begin dan diakhiri dengan n titik. Nah, CLR SCR ya, clear screen artinya ya titik koma. Nah, ini kan sudah, ini perintah pertama. Perintah pertama adalah CLR SCR titik koma. Kemudian ganti perintah berikutnya apa? Write ln dalam kurung cetak kata hello gitu kan. Nah, sebenarnya ini boleh ditulis di sebelah kanannya CLR SCR, tidak harus ditulis di bawah ganti baris gitu kan ya. Ditulis seperti ini kan biar enak ya, seorang programmer biar mudah untuk mengidentifikasi. Tapi sebenarnya boleh ditulis di sebelah kanannya CLR SCR, asalkan apa sudah dipisah dengan titik koma. Ya, CLR SCR titik koma, terus lanjut di sebelah kanannya write ln dalam kurung hello gitu boleh saja. Asalkan sudah dipisah dengan apa? Titik koma. Tapi untuk lebih enaknya ya kita menulis program biar rapi ya seperti ini ya. CLR SCR titik koma, kemudian baris berikutnya write ln yang mencetak tulisan apa? Hello ya, titik koma, baris berikutnya write, ini bedanya apa pakai ln dan tidak, nanti kita jelaskan. Ln itu ganti baris ya. Setelah mencetak hello maka kursor akan menuju ke baris berikutnya, akan menuju ke baris setelahnya. Setelah itu mencetak apa? Program program Pascal pertamaku titik koma. Read ln yang terakhir di sini itu adalah untuk menghentikan sementara program biar kita nanti bisa melihat programnya. Itu kira-kira untuk contoh programnya. Ini ya tadi dijelaskan bedanya read dan read ln. Ini sama-sama mencetak teks ya, mencetak teks ke layar atau perintah untuk mencetak ke layar ya. Tapi perbedaannya kalau tanpa ln itu ya setelah mencetak teks atau mencetak di layar itu kursor tidak ganti baris ya. Kursor tahu ya, kursor itu yang kedip-kedip itu ya. Kursor itu yang kedip-kedip itu tidak ganti baris. Tapi kalau pakai ln itu nanti setelah mencetak tulisan nanti kursor akan ganti garis. Itu jadi nanti bisa dilihat bedanya ya, nanti bisa dipraktekkan sendiri bagaimana kalau menggunakan read, bagaimana kalau menggunakan ditambahkan ln. Ini sama juga read sama-sama untuk perintah untuk input data ya. Pada waktu kita mau inputkan data pakai perintah write. Ini ada yang tidak pakai ln ya. Sama tadi kalau tanpa ln ya setelah input data kursor itu berada di baris itu, tidak ganti baris. Tapi kalau pakai ln maka kursor akan ganti baris berikutnya. Bisa di enter ya, di enter akan ganti baris berikutnya. Ini kira-kira nanti bisa dipraktekkan sendiri. Kemudian kita lanjutkan, masih ada beberapa ya, ada tipe data. Jadi kalau setelah tadi variabel dan konstanta, maka kita pasti tipe data. Setiap variabel pasti memiliki tipe data ya. Tipe data di Pascal ada dua, yaitu sederhana dan nanti ada tipe data. Selanjutnya yang pertama kita bahas tipe data sederhana. Tipe data sederhana ini tipe data dasar yang sering dipakai di pemrograman ya, di program ya. Ada integer untuk bilangan bulat, kemudian real untuk bilangan pecahan ya, char untuk alfanumerik ya, kemudian boolean untuk logika yang nilainya benar dan salah. Nah, kemudian untuk data integer dan real sendiri itu ada berapa kategori ya. Kita lihat tipe data integer. Tipe data integer itu tipe data untuk khusus bilangan bulat. Oh ya, bilangan bulat itu bilangan utuh, tidak ada pecahannya ya, 1, 2, 3 tanpa pecahan, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya, tanpa apa? Tanpa titik koma ya. Nah, di bulat kayak Wanda itu kan bulat itu ya. Nah, Wanda itu kan bulat. Ada ya. Nah, ini kan bulat itu. Nah, ya integer itu bilangan untuk bilangan bulat. Ada 5 di sini untuk tipe data integer ya. Ada byte, ada short in, ada integer, ada word, ada long in ya. Bedanya apa? Di rentang nilai. Nah, untuk byte ini rentang nilainya ya, tipe data ini hanya menampung nilai antara 0 sampai dengan positif 255. Ya, dari 0 sampai 255 saja. Jadi kalau tipe data bit bulat ya, tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 255. Kemudian yang short in ya, short in ini ya rentang nilainya mulai dari negatif 28 sampai positif 127. Ya mulai dari negatif 28 utuh ya, jadi tidak ada desimalnya, negatif 28, negatif 27 dan seterusnya sampai positif 127. Kemudian yang ketiga integer tadi ya. Integer ini rentang nilainya mulai dari negatif 32.000
Jadi dari mulai dari negatif 32.768 sampai dengan positif 32.767. Nah ini ya. Kemudian yang hot ini mulai dari 0 sampai 65.535. Nah yang paling panjang ini adalah yang long in. Long in ini mulai dari negatif ya, ini negatif, mohon maaf ini negatifnya tidak kelihatan. Negatif 2.147.438 483.648 ya. Negatif sampai dengan positif 2.147.483.647 positif. Jadi ini terlalu panjang ya, kan panjang. Nah, biasanya kalau untuk menampung angka-angka yang panjang, yang jutaan ya, itu harus menggunakan long in. Kalau menggunakan word tidak cukup. Ini word hanya sampai 65.000. Apalagi integer hanya sampai 32.000 ya. Maka kalau untuk yang misalkan gaji yang sampai 1 jutaan ya, puluhan juta itu menggunakan yang long in, jangan menggunakan word atau integer. Tapi kalau nilai-nilainya tidak terlalu banyak ya, hanya sampai puluhan atau ratusan ya bisa menggunakan integer ataupun menggunakan yang word. Itu kira-kira untuk bilangan integer. Kemudian yang selanjutnya juga sama untuk real ini untuk bilangan pecahan ya. Ini juga ada beberapa, ada 5, ada real, ada single, ada double, ada extend, ada com. Perbedaannya juga di rentang nilai ya, bisa dilihat rentang nilainya. Kalau real ini 2,9 dikalikan 10 pangkat negatif 9 sampai dengan 1,7 dikalikan 10 pangkat 38. Yang paling panjang adalah yang extend ya. Ini 3,4 dikalikan 10 pangkat berapa itu? Nah, min 4932 sampai dengan 1,1 dikalikan 10 pangkat 4932. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini bisa dipilih mana yang sesuai, real atau single atau double atau extend atau com. Disesuaikan dengan datanya ya. Datanya itu kira-kira berapa? Titik desimal dan seterusnya itu berapa. Ini ya, real. Dan cara ini jelas ya untuk angka ya. Angka karakter ya, hanya satu karakter, misalkan A, B, C, A kecil, B kecil, B besar gitu kan karakter. 1 tapi diapit petik itu karakter ya. 2 diapit petik itu karakter. Ya karakter harus diapit dengan tanda kutip. Kemudian tipe data boolean itu nilainya benar dan salah. Jadi boolean ya, word bool, long bool dan sebagainya. Kemudian yang kedua tipe data terstruktur. Kalau tadi tipe data sederhana, ini tipe data terstruktur, ini ada string ya. String ini kumpulan dari karakter ya. Kalau tadi char kan hanya satu karakter. Ya misalkan A saja atau B saja, A kecil saja atau B kecil saja. Tapi kalau string itu kumpulan dari karakter, lari ya. Ini misalkan diapit petik A B C D E. Ya. Nama kita itu kan pakai string ya. Namanya Wanda ya. Wanda itu kan string berarti kan. W A N ya, D A itu kan ada. Ini string. Ini ada beberapa operasi atau manipulasi string, ada length itu untuk menghitung panjangnya string ya. Nah, string itu panjangnya berapa misalkan ya. Misalkan S ya, length dari S, S-nya pemrograman ya. Panjangnya pemrograman itu berapa? Ya dihitung. PEM itu dihitung berapa? 11. Panjangnya string ini 11 ya. Ada 11. Itu kan P1, E2, M3, kemudian R ini 4, O5, G6, R7, A8 ya, M-nya 9, A-nya 10, N-nya 11. Berarti panjangnya berapa? 11. Ini length itu panjangnya. Copy ini kalau ingin mengambil string tertentu ya, misalkan SS tadi apa tadi? Misalkan di sini copy dari S, S-nya ini, misalkan S-nya Wahyu misalkan ya. U-A-U, tanda tanya. Ini kan string nih. Di copy S-nya ini ya, S-nya string ini diambil 5,3. 5 dihitung ya, mulai dari karakter kelima. Karakter kelimanya apa? Oh dihitung, W-nya 1, H-nya 2, H-nya kan karakter kedua, O-nya karakter ketiga, spasi dihitung. Spasi berarti karakter keempat, ya A ini karakter 5, berarti A ini karakter 5. Mulai dari karakter 5 di copy berapa? 3 karakter. Berarti dihitung mulai dari A ini kan 1, 2, 3. Berarti hasilnya R ini ya. Ya, hasilnya adalah R. Itu ya, kayak kalau di Excel itu kalau Anda pernah menggunakan fungsi Excel kan mid itu ya. Fungsi mid itu ya, mengambil nilai tengah gitu ya. Itu. Pos itu untuk menentukan posisi string. Bisa dicoba sendiri ya. Itu hasilnya angka. Posisi keberapa? Huruf N itu posisi keberapa? Huruf A itu posisi keberapa? File untuk mengkonversi string ke numerik. Misalkan ada string 1, tapi 1 itu dapat petik itu kan berarti string. Atau
100 tapi dipetik itu string. Nanti bisa dikonversi menjadi numerik dengan menggunakan apa? Val ya. Val dari stringnya itu nanti bisa dikonversi ke string. Kalau str val itu berarti mengkonversi ya variabel string akan dikonversi yang menjadi variabel numerik, yaitu str val. Ini sama string berarti str itu mengkonversi dari numerik ke string. Nanti bisa dicoba sendiri. Ini beberapa enggak begitu penting ya, enggak begitu ini. Ini contoh penggunaan ini apa namanya manipulasi string ya. Insert itu menyisipkan string ya. Kemudian delete itu menghapus karakter tertentu dan seterusnya. Nah, ini yang kedua tipe data substring. Substring ini menunjukkan nilai terkecil ya, dan nilai terbesar yang akan digunakan. Ya, tipe nanti. Kemudian enumerate atau tipe data skalar. Kemudian ada tipe file dan ada tipe pointer. Ya, sering yang digunakan hanya string ya. Biasanya ini jarang digunakan tipe file dan tipe pointer. Baik, kita lanjutkan sekarang ke operator. Ya, setelah tadi kita ke tipe data, kemudian operator. Operator ini ada beberapa. Yang pertama operator aritmatika, ya ini mungkin sudah pernah tahu semua ya, sudah tahu ya. Ini sama dengan, tidak sama dengan. Ya, misalnya nanti kalau menggunakan percabangan ya if x sama dengan, atau if x tidak sama dengan, atau if x kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, gitu kan biasa digunakan. Ini operator aritmatika. Ini boolean juga sama ya, not, and, or ya. Not kemudian n ya, menggabungkan dua syarat ya. Jika x dan ya n ya, n m sama dengan apa misalkan ya. Seperti yang tadi misalkan jika email sama dengan true, n ya, dan password sama dengan true ya, artinya dua syarat itu harus terpenuhi. Ya, artinya email dan password harus betul ya, pakai n. Kedua syaratnya harus terpenuhi baru nilainya benar, gitu kan ya. Kalau or salah satu benar maka akan bernilai benar. Itu contoh penggunaan boolean ya. Kemudian ini operator relasional ya, sama dengan sama seperti matematika tadi ya. Sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Ini fungsi aritmatika yang lain ya, dia ada ABS, ada absolute value, ada ARZ, radian ya, atau cos, sin ya. Kalau dulu pernah belajar di di matematika ya, di SMA atau kosin itu kan di matematika atau fisika, lupa saya, matematika ya. Matematika. Dan ada ya matematika ya, integral dan round ya. Pembulatan terdekat ini round ya. Kalau ingin membulatkan terdekat pakai round ya. SQR itu kuadrat ya. Kuadrat itu pangkat 2 ya. Kuadrat itu pangkat 2. 2 kuadrat berarti 2 pangkat 2 kan. 2 pangkat 2 4 itu menggunakan SQR ya. Misalkan SQR 2 berarti 2 kuadrat berarti 4 hasilnya. SQR 2 berarti 4. SQR 4 berarti 16 gitu kan ya. Kemudian akar kuadrat SQRT ya, SQRT 16 hasilnya berapa? 4 ya. Akar kuadrat dari 16 kan 4 kan. Kalau SQR 4 16. Nah, untuk mengembalikannya SQRT 16 hasilnya 4 gitu kan ya. Nah, kalau run ini pembulatan terdekat, kalau run ini pembulatan ke bawah. Ini bisa digunakan pada waktu nanti perhitungan aritmatika ya, dengan terutama dengan pecahan yang pakai real, integer atau yang lainnya. Bisa kalau pengen dibulatkan ya, pembulatan ke terdekat ataupun pembulatan ke bawah. Ini simbol yang memiliki arti khusus ya, tadi sudah disampaikan. Ini titik 2 sama dengan ini memberikan nilai. Misalkan tadi ya, luas titik 2 sama dengan P dikalikan L ya. Keliling titik 2 sama dengan 2πr ya, misalkan. Goal titik 2 sama dengan karakter A. Gaji garis bawah pokok ya. Gaji pokok misalkan titik 2 sama dengan 200 berapa nih? 2.500.000 misalkan. Ini memberikan nilai ya. Kemudian sama dengan itu biasa digunakan di percabangan. If goal sama dengan A, then ya, itu di percabangan. Tanpa titik koma, tanpa titik 2 ya. Kalau di percabangan. If goal bukan if goal titik 2 sama dengan, bukan, tapi if goal sama dengan, atau if nilai lebih besar sama dengan berapa gitu ya. Kemudian ini titik 2 jelas ya, pembelian variabel tipe data di variabel, misalkan var luas titik 2 integer ya, pakai titik 2. Var
keliling titik 2 integer atau var a titik char ini pakai titik 2. Ya. Kemudian titik koma itu akhir perintah ya. Setiap akhir perintah diakhiri dengan titik koma. Kemudian titik ini yang paling akhir ya. N di paling akhir diakhiri dengan tanda N titik. Itu simbol-simbol arti khusus. Baik, kita lanjutkan sekarang contoh implementasinya. Ada pertanyaan dulu Mbak Wanda. Kita Wanda konsentrasi tenang. Ngantuk ya, harus lakapan terus ya Wanda. Beda ya, baik kita lanjutkan. Yang pertama yang kita coba yang kasus 2 tadi. Yang kasus 2 tadi kan menghitung luas persegi panjang ya. Menghitung luas persegi panjang kan yang kasus 2 tadi. Menghitung luas persegi panjang dengan panjang dan lebar diinputkan oleh user ya. Algoritma naturalnya kan seperti ini tadi ya. Setelah mulai inputkan panjang dan inputkan lebar. Setelah itu langkah 3 menghitung luas persegi panjangnya, yaitu luas sama dengan P dikalikan L. Setelah itu mencetak luasnya ya, cetak P, cetak L, dan cetak luas. Kemudian selesai, begitu kan. Baik, kemudian ini kan pseudocode-nya seperti ini tadi kan, program luas persegi panjang. Kemudian deklarasi ya, bagian deklarasi var, butuhkan variabel kan, variabelnya apa? P, L, luas. Kemudian bagian deskripsi isinya input P, L. Kemudian luas nilai luas tadi adalah hasil perkalian dari P dikalikan L. Nanti hasil perkalian P dikalikan L itu akan tersimpan di luas. Outputnya P atau cetak P, cetak L, cetak luas. Gitu kan. Ini flowchartnya kan seperti ini tadi. Dan sekarang kalau diimplementasikan dengan menggunakan bahasa Pascal seperti apa? Kita coba ya. Mungkin teman-teman juga bisa coba. Kita buka dulu ya. Oke, Pascalnya. Setiap ini ganti baru ya, file new ya, jadi ganti baru. Jangan yang menggunakan yang kemarin, bikin baru saja. Nanti kalau tidak boleh ditulis di bawahnya ya, nanti di atas program ini terus sudah N titik, di bawahnya program nanti tidak, tapi harus ganti lembaran baru. Ini kita coba di sini nih. Kelihatan tidak nih? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Nah ini enak kalau kita membaca di pseudocode juga enak. Nah ini aja pseudocode. Nah, dari awal ya. Tapi kan untuk di Pascal harus ada 3 bagian kan. Judul, bagian deklarasi, dan bagian tubuh program. Judul diawali dengan apa? Perintah program ya. Jadi program. Dituliskan dengan huruf besar semua atau huruf kecil semua atau dicampur boleh. Jadi bebas. Misalnya di sini saya tuliskan dengan huruf besar semua ya biar kelihatan. Program. Spasi ya, program spasi baru judulnya ya disamakan saja dengan ini pseudocode-nya, luas persegi panjang. Kan luas persegi panjang. Kemudian ini kita tambahkan di bagian deklarasi ya. Selain mendefinisikan atau mendeklarasikan variabel, ini saya ingin mengaktifkan unit CRT. Nanti biar untuk membersihkan layar, maka aktifkan uses CRT-nya. Uses CRT. Setelah itu kita lihat di sini, ini ada bagian deklarasi. Karena kita mau menghitung luas persegi panjang, maka kita membutuhkan variabel ini kan, variabel P, L, dan luas. Ya, maka dituliskan var. Boleh ditulis sebelahnya atau boleh di bawahnya, bebas. Ya, kalau di sebelahnya seperti ini, misalkan L, P, luas ya, titik 2, pakai yang long in ya, biar banyak. Seperti ini boleh. Ya, boleh ditulis seperti ini atau ini boleh ditaruh di bawahnya juga boleh. Nah, di sini juga boleh. Paham ya? Jadi boleh ditulis di sebelahnya, di sebelah var-nya di sini tadi juga boleh, atau boleh ditulis di bawahnya, bebas. Ya, terserah programmer enaknya bagaimana. Ini bagian deklarasi. Bagian deklarasi ini ya, yang
butuhkan variabel apa namanya P, L, luas. Kemudian begin ya. Nah, di program utamanya kan begin dan end. Ini kan ini tulis dulu nih, begin dan end. Ini kan di bagian tubuh program atau program utamanya ini yang diambil dengan begin dan end. Oke, nanti kodenya letaknya di sini nih. Nah, di sini. Antara begin dan end. Jadi sebelum menuliskan bagian deskripsi ini, ya sebelum input, saya ingin, karena ini saya tadi mengaktifkan user RT, maka layar saya bersihkan dulu ya, CLRSCR, membersihkan layar dulu. Ya, layar nanti pada waktu dijalankan kan biar layarnya bersih dulu ya. CLRSCR perintahnya itu, titik koma terus di enter. Kemudian ini ya inputkan panjang dan lebar. Inputkan panjang dan lebar. Perintah untuk input apa? Sebenarnya diberi label dulu ya, diberi label masukkan panjang, masukkan lebar gitu. Ya kan cetak dulu ya, cetak apa namanya? Write ya, label dihapus petik ya. Masukkan panjang. Ya, masukkan panjang titik 2 dihapus petik ya, ini artinya label ya. Ini write ya, mencetak label atau tulisan teks masukkan panjang ya, masukkan panjang dihapus petik kemudian kurung tutup titik koma. Baru perintah untuk menginputkan nilai yang akan disimpan di panjang di variabel P atau menginputkan panjang, maka read ln, tambahkan ln biar nanti ganti baris berikutnya ya, read ln P titik koma. Ini baru apa input ya, di input P. Kemudian sama yang lebarnya juga ini beri label dulu ya, label masukkan lebar ya, ini disamakan ini ya, dapat petik kurung tutup titik koma. Nah, kemudian perintahkan input, perintah input read ln l titik koma. Ini sudah di ini ya, perintah input ini. Kalau di flowchart sudah sampai ini nih, nah, input ini nih, nah, sampai ini input PL flowchartnya ya. Kalau di flowchart untuk mendefinisikan variabel tinggal baca kan, ini ada variabel apa saja, ini ada P, ada L, ada luas. Berarti nanti kan ada 3 variabel P, L, dan luas kan. Berarti P dan L dan luasnya ada di variabel sini. Nah, ini ada L, ada P, ada luas kan. Ini caranya mau mendeklarasikan variabel atau konstanta di sini dilihat ini. Oh, dari flowchart ini ada ini ya, P, L, luas. Oh, ini berarti ini variabel di sini. Kalau di pseudocode kan enak ya, sudah ditentukan ini ya. P, ada P, ada L, ada luas ya. Jadi kita buat variabel P, L, dan luas. Oke, setelah input kemudian ini menghitung ya. Hitung apa luas ya. Kalau di flowchart juga sama kan, setelah input ini kan langsung ke sini ya, proses apa? Luas ya. Sama dengan P dikalikan L ya, menghitung luas artinya. Maka di sini luas ya. Luas titik 2 sama dengan ya. Dengan memberikan nilai ya, maka titik 2 sama dengan P dikalikan bintang ya, L. Ini ya, titik koma. Ya, ini yang di sini nih. Ya, ini di proses sini luas sama dengan P dikalikan L. Kalau di pseudocode yang ini nih. Nah, ini ya, ini. Ini pseudocode-nya yang di sini nih. Nah, di luas ya diberikan nilai nanti hasil perhitungan dari panjang dikalikan L. Ini. Setelah itu cetak apa namanya? Panjang, luas, L dan luas ini kan ya. Aja cetak itu perintahnya ya apa namanya, beri aja di sini right ln ya, with ln biar ganti baris ya, misalkan panjang ya, cetak panjang titik 2 dihapus petik, ini labelnya dulu ya, ini label panjang terus koma bawah baru variabelnya P besar ya biar sama biar kelihatan. Kemudian karena ini angka numerik ya, dan itu angkanya ini bulat, maka
diberikan space yaitu karena bulat, jadi space digit digit bulatnya, dan kalau pecahan diberi digit bulat dan digit pecahannya atau titik komanya. Kalau ini bulat cukup diberikan digit bulatnya saja, titik 2, 5. Artinya ini space, kelihatan nggak 5-nya itu 5 ya. 5 itu 5 digit. Jadi disediakan space-nya itu 5 digit. 5 digit angka gitu nanti ya. Itu panjang. Terus tutup titik koma. Berikutnya read ln, mencetak lebar kan ya. Lebar, jalan. Ya, dapat petik dulu, ini kan label nih. Ini label, lebar ini label. Ya. Kemudian koma bawah ya, koma bawah L titik 2, 5 digit angka juga. Ya. Dan yang terakhir luasnya, read ln luas. Nah, petik koma bawah luas titik 2, 5 digit angka. Enter. Kemudian dihentikan sementara read ln biar kita bisa melihat hasilnya ya. Nah, ini perintah yang di sini ya, output atau cetak luas di sini. Kalau di flowchart ini ya, yang ini cetak P panjang, kemudian lebar, kemudian luas seperti ini. Nah, kalau sudah dicoba nih, dicoba di run ya, di sini menu run, diberi nama dulu L persegi, luas persegi ya. Nah, ini ada kesalahan ya, coba. Ini keadaannya ya, di sini kelihatan ada kesalahannya di sini. Ada kesalahan di sini di rate ln ini kebanyakan n ya. Nah, coba lihat ya, kebanyakan n yang mana? Ini kebanyakan n. Kelihatannya di sini ya. Nah, ini harusnya kan ini. Kebanyakan n-nya double. Kita coba lagi. Ya, seperti ini. Tadi kan. Kelihatan belum ya? Bentar. Loading. Nah, kelihatan belum? Sudah? Kelihatan, Mas? Kelihatan, Pak. Ya, Ya, ini ya. kelihatan. Nah, di situ masukkan panjang. Nah, ini kan labelnya ini tadi. Masukkan panjang, ini label, kemudian kita masukkan misalkan panjangnya 10. Ya, user menginputkan panjang 10. Kemudian di enter, masukkan lebar, lebarnya dimasukkan 5. Jadi kan luasnya nanti kan panjang dikalikan lebar, berarti 10 dikalikan 5, 50 mesinnya. Nah, ini outputnya tadi kan panjangnya 10, lebarnya 5, luasnya 50. Ini ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Atau ada yang ini, yang nyoba terus belum berhasil, bisa di share screen di sini. Jalan, Pak. Ya, coba yang siapa? Yang Mas siapa? Rafin Ramadan. Ya, bisa di share screen, Mas. Benar, Pak. Ya, di share screen bisa boleh. Bukan, kamu enggak connect enggak pakai laptop ya? Enggak pakai laptop, Pak. Enggak pakai laptop. Yang pakai laptop biar bisa di share screen di sini. Nah. Kayaknya udah sama, Pak, tapi kok nggak jalan ya? Ya, coba bisa enggak dikonekkan ke sini di share screen gitu. Kesalahannya apa? Baris ke 7,27. Dicoba baris ke-7 apa? Perintahnya dibaca. Hitung dari atas barisnya. Write masukkan panjang, write ln dalam kurung p. Sebentar, Pak. Baris ke-7 kelihatan nggak ya, Pak ya? Bentar. Nggak kelihatan ya, kecil ya. Titik komanya. Dibaca lengkap ya. Right, kurung buka, koma atas 1, petik 1 ya. Ya. Masukkan panjang, titik 2 diapit petik ya, diapit petik 1 toh, terus kurung tutup,
atau titik koma read ln dalam kurung p titik koma. Oh, iya. Ngajar sih. Oke. Gimana Mas? Sebentar, Pak. Belum, Pak. Yang lain ada kesulitan? Sudah, Pak. Ada ya? Lumayan. Ya. Oke. Gimana Mas? Oke, kalau sudah ya, nanti bisa dilihat di sini ya di PPT. Terus ini ada tugas, nanti silahkan dicoba. Oke, Pak. Buatlah algoritma dengan tadi ya algoritma bahasa natural, pseudocode dan flowchart dan implementasinya dalam bahasa Pascal untuk menghitung luas segitiga ya, luas segitiga dengan alas dan tinggi itu diinputkan oleh user. Luas segitiga rumusnya gimana? Alas kali tinggi bagi dua. Alas kali tinggi Ya. bagi dua, Pak. Bagi dua. Alas kali tinggi dibagi dua atau setengah alas dikalikan tinggi ya. Kalau ada Benar. pembagian Benar, dibagi dua atau setengah alas kali tinggi,
maka itu nilainya tidak akan bulat. Ya, nilainya tidak akan selalu bulat, pasti akan ada pecahan. Maka karena nilainya pecahan ya atau tidak bulat, maka nanti untuk luas, variabel luas itu tipe datanya harus apa? Yang pecahan tadi Real. pakai apa? Real ya, harus pakai real. Kalau menggunakan tipe data integer atau ya kalau integer nanti pasti akan salah. Ya, karena ada pembagian dua, jadi setengah ya, misalkan setengah itu 0,2 dikalikan alas dikalikan tinggi atau alas dikali tinggi dibagi dua, maka itu hasilnya tidak akan selalu bulat, pecahan. Maka pemberian tipe data di variabel luas itu harus tipe data pecahan, yaitu real atau single gitu kan ya. Jadi var luas titik 2 real ya. Kalau alas dan tingginya boleh integer ya, mungkin alas dan tingginya utuh itu boleh. Jadi penulisannya bisa var a, t titik 2 integer titik koma atau baris berikutnya luas titik 2 real begitu, atau luas titik 2 single titik koma begitu. Itu ya. Jadi nanti silahkan dicoba. Terus nanti dikumpulkan maksimal besok ya, maksimal besok sore. Ditulis ditaruh di Word saja, dibuat algoritma bahasa naturalnya, pseudocode-nya, flowchart-nya, dan hasil implementasinya ditaruh di Microsoft Word saja. Nanti terus dikumpulkan melalui e-learning begitu. Itu ya. Iya, Pak. Tidak. Ada pertanyaan? Ya. Itu materinya di share di mana, Pak? E-learning, habis ini saya share di e-learning ya. Habis ini Iya. silakan Oke. habis ini kembali ke e-learning, melakukan presensi dan bisa download materinya. Begitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian ya. Tetap jaga kesehatan, semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah ya. Tetap sehat semua. Amin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.